Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib di Masjid An-Nur, pemirsa Madani TV dan pendengar radio dakwah selamanya di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, memakmurkan rumah Allah, melakukan berbagai macam ibadah yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai ke akhir hayat kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala surah Yunus mulai dari ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qauluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas sami'ul 'alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilayna marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Shadaqallahul 'adzim. Wala yahzunka qauluhum. Yaqulu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam wala yahzunka qaulu haula'il musyrikin. Janganlah ucapan orang-orang musyrik itu membuatmu sedih. Wala yahzunka qauluhum. Wasta'in billah. Nah, mohonlah kepada Allah. Wa tawakkal alaihi, bertawakkallah kepada Allah. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Fa innal izzata jami'an ay jami'uha lahu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah ya. Izzah, kehormatan, kekuasaan, kebesaran ya, itu milik Allah semuanya. Lahu, milik Allah, wali rasulihi, juga untuk rasulnya, walil mu'minin, dan juga orang-orang mukmin. Izzah ini lawannya dhillah ya, atau jadi kemuliaan, keagungan, kebesaran, kehormatan milik Allah. Kemudian Rasulullah juga dimuliakan, orang-orang mukmin juga dimuliakan. Jadi
Tentu karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan merasa berkecil hati. Jangan merasa rendah. Jangan merasa terhina di hadapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan ayat ini, di hadapan orang-orang musyrik. Ya. Huwas Sami'ul Alim. Allah As-Sami', Maha mendengar, li aqwali ibadihi, ucapan-ucapan hambanya, Al-Alim, Maha mengetahui, bi ahwalihim, dengan keadaan mereka. Wala yahzunka qauluhum. Memang kalau dibuat dalam bahasa sekarang itu baper, ya, baper di bawah keperasaan. Memang kata-kata mereka ini kan sangat luar biasa, yang dituduhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituduh gila, dituduh majnun, ya, sahir, apa namanya, sihir, ya, kata-kata yang menyakitkan lah, ya. Dan juga kata-kata yang lainnya yang banyak yang diungkapkan oleh mereka yang membuat Rasulullah itu sedih. Nah, ini dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merasa menjadi hamba Allah yang taat, ya, kita tepati apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perjuangkan agamanya walaupun dianggap hina, ya, dilecehkan, ya, kita tidak perlu sedih. Ya, kita serahkan semuanya itu kepada Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya dipuja-puji oleh manusia kalau dimurkai oleh Allah, ya. Mending tidak apa-apa dihina-dina oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah. Jemaah sekalian, dan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan tidak dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja, tapi ada catatannya. Allah Maha mendengar apa yang mereka ucapkan, Allah juga Maha melihat apa yang mereka lakukan. Allah Maha mengetahui itu semuanya. Bagaimana tidak, jemaah sekalian? Karena Allah memberitahu kita, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Nah, ya. Semuanya adalah milik Allah, ya. Siapapun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Bukan hanya siapapun, juga apapun, ya. Lahu mulkus samawati wal ard, ya. Lahu, milik Allah, kerajaan, ya, langit dan bumi, ataupun semua yang ada di langit dan bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang menyembah patung, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa annal musyrikina ya'buduna al-asnam wa hiya la tamliku syai'an wala dharran wala naf'an. Mereka menyembah patung, patung tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Wala dalila alahum ala ibadatiha, dan mereka tidak punya dasar yang kuat, ya, tidak punya dalil. Kenapa mereka menyembah patung-patung itu, ya. Hanya disebutkan di sini, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, ya. Jadi la tamliku syai'an wala dharran wala naf'an wala dalila lahum ala ibadatiha bal inna ma yattabi'una fi dzalika dhununuhum, ya. Mereka melakukan itu semuanya, menyembah patung, memohon kepada mereka, ya, supaya diberikan manfaat atau dihindarkan dari segala macam mara bahaya, itu hanya prasangka saja, ya.
Dzunun ya. Nah, mereka hanya menyangka bahwasanya itu ada manfaatnya. Nah, dari situ memberikan mudaratnya dan lain sebagainya ya. Iyattabi'una innama yattabi'una fi dzalika dzununuhum wa takharrusuhum wa kadhibuhum wa ifkuhum ya. Justru mereka ini semuanya berdusta di situ semuanya. Summa akhbara annahu alladhi ja'ala li ibadihi al-laila liyaskunu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya dialah Allah yang menjadikan malam supaya untuk apa? Istirahat ya, liyastarihu ya. Malam ini ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya istirahat. Maka suara-suara pun ya, ini diredam semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sesekali kalau kita dengar suara hewan-hewan, tetapi semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tenang ya, agar supaya manusia itu bisa istirahat. Masya Allah ya. Kurang mulia apa ini ya, Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Malam pun ditundukkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, tujuannya apa? Supaya kita bisa istirahat. Masya Allah ya. Siang dikasih lampu oleh Allah, matahari ya, supaya kita bisa bekerja. Nah, kurang apa coba manusia ini ya? Diberikan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kurang bersyukur ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya yang demikian itu, adanya malam siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mendengar kebenaran ya. Mendengar bahwasanya itu adalah ciptaan Allah, mendengar bahwasanya apa yang mereka lakukan ini ya, sebenarnya sesuatu yang tidak benar ya. Menyembah patung-patung itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat perilaku manusia ini, Tuhan atau sesuatu yang dijadikan Tuhan oleh manusia itu ada berapa jemaah sekalian? Sekarang, dari zaman dahulu ini sudah berapa ya? Ada pohon besar dijadikan Tuhan, ada batu dijadikan Tuhan, matahari, bintang semuanya dijadikan Tuhan. Jadi kok bisa beda-beda begitu ya Tuhannya? Ada yang menyembah api ya, tapi yang lain api tidak dijadikan sesembahan. Ada yang menyembah hewan tertentu, yang lain dijadikan apa gitu ya. Ada yang menyembah batu, yang lain batu dipakai untuk apa ya. Orang Jepang katanya nyembah apa? Matahari ya, matahari ya. Nah, yang lain tidak. Jadi bagaimana ini? Padahal ya sama-sama manusianya. Kenapa kok bisa beda-beda itu Tuhan? Makanya kata Allah, hanya menduga-duga. Oh ini Tuhan, makanya disembah. Oh ini Tuhan, makanya disembah. Yang aneh juga, kenapa kok jadi banyak Tuhannya kan gitu. Ketika ditanya betul-betul apakah benar patung itu bisa memberikan manfaat atau tidak, ya mereka tidak akan bisa menjawab ya, tidak mungkin ya. Ya seperti dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya ya, yang tidak mampu memberikan bukti dalil yang meyakinkan bahwasanya patung-patung itu yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat bagi mereka. Nah, tetapi ya namanya hatinya sudah tertutup jemaah sekalian ya. Sebenarnya mereka sudah sampai kepada kesimpulan ragu jemaah sekalian ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada rajanya ya, yang mengatakan saya bisa juga menghidupkan dan mematikan. Nah, itu bisa diinikan. Ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur, coba kamu rubah sekarang, kamu terbitkan dari barat. Lah kan dia nggak bisa jemaah sekalian ya, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Dan itu sudah ibarat orang
debat ya sudah kalah betul, kalah telak lah ya. Nah, tetapi tetap saja tidak mau beriman. Itu bukan karena kesombongannya lah ya, karena kesombongannya menutupi hatinya. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengikuti jejak langkah mereka. Nah, kita insya Allah ya mudah-mudahan istiqomah ya mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, ini ya, Allah juga memberitahu, qalu takhadallahu walada. Ya. Qalu takhadallahu walada, subhanahu huwal ghaniyyu, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In indakum min sultanin bihadza ataquluna Allahi ma la ta'lamun. Qalu ini siapa? Mereka ya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan atau punya anak gitu ya. Ittakhadallahu walada ya. Yaqulu ta'ala munkiran 'ala man idda'a anna lahu walad ya. Allah berfirman dalam rangka untuk membantah, mengingkari ya, orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya. Waladan ya. Subhanah ya, maha suci Allah, huwal ghaniyyu ya. Taqaddasa an dzalika huwal ghaniyyu an kulli ma siwahu. Allah tidak butuh siapapun. Ya, itu ya. Allah tidak butuh siapapun. Wa kullu syai'in faqirun ilaihi, justru ya, semuanya itu fakir ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tahulah siapa yang punya keyakinan Allah itu punya anak ya. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau tadi ayatnya apa? Lillahi man fis samawati wa man fil ard ya. Di sini lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dengan man ini ya. Kalau man itu siapa, kalau ma itu apa? Artinya sebenarnya ya sama saja semuanya pun ketika Allah mengungkapkan man fis samawati wa man fil ardi bukan berarti yang sesuatu itu bukan milik Allah, hanya yang bernyawa ya. Biasanya kalau dalam bahasa Arab man itu lil akil, ma itu li ghairil akil gitu ya. Man itu siapa, ma itu apa gitu ya. Tapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik siapa ataupun apa di langit ataupun di bumi di mana saja milik Allah Subhanahu wa taala. Faqirun ilallah ya. Butuh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu lahu walad? Bagaimana ya kalian mengatakan Allah punya anak dari ciptaannya ya. Dari ciptaannya. Wa kullu syai'in mamlukun lahu. Semuanya adalah milik Allah, abdun lahu, semuanya adalah hamba Allah ya. Dari mana ini ya? In indakum min sultanin bihadza ay laisa indakum dalil. Kalian tidak punya dalil, bukti yang meyakinkan bahwasanya Allah itu punya anak ya. Laisa indakum dalilun ala ma taqulunahu minal kadhibi wal buhtan. Kata Imam Ibnu Katsir begitu. Kalian tidak punya dalil atas apa yang kalian katakan, yaitu berupa kedustaan itu ya. Ataquluna Allahi ma la ta'lamun. Bagaimana kalian ini mengungkapkan sesuatu ya, atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Makanya ayat ini mengandung ingkarun wa wa'idun ya, ancaman yang sangat dahsyat bagi yang mengatakan Allah itu punya anak ya. Dalam Al-Qur'an yang pernah mengatakan itu siapa jemaah sekalian? Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah.
Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anak Allah. Orang Nasrani mengatakan al-masih anak Allah. Nah, ini mereka yang dimaksudkan di dalam ayat ini ketika mengatakan Allah itu punya anak. Nah, di dalam ayat lain Allah mengatakan wa qalu takhadar rahmanu waladan laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawatu, ketika manusia mengucapkan Allah itu punya anak, jemaah sekalian, langit hampir runtuh. Bumi hancur, terpecah. Wa takhirul jibal, gunung pun hancur lebur ya. Karena apa? Kalian wahai manusia menuduh Allah itu punya anak. Anda aulir rahmani walada. Wa qalu takhadar rahman waladan, ini dalam surah Maryam ya. Wa qalu takhadar rahman waladan laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Anda aulir rahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Bumi, langit ya, sampai Masya Allah ya. Ini kan berarti ucapan yang sangat dahsyat, tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala punya anak. Sampai langit pun mau runtuh ya, gara-gara ucapannya. Bumi pun mau terpecah ya, gara-gara ucapan ini ya. Tapi manusia mengucapkan biasa saja ya. Yang meyakini itu biasa saja ya. Bahkan nuduh orang lain yang tidak meyakini itu yang sesat ya, yang sesat ya. Nah, bagi kita ya mereka lah yang sesat sesat-sesatnya jemaah sekalian ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit di bumi nanti akan datang kepada Allah sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sendiri-sendiri kita nanti ya akan datang menghadap Allah sendiri. Ya, orang-orang yang sekarang meyakini Allah punya anak dan mengatakan Allah punya anak akan dipanggil sendiri-sendiri oleh Allah. Ya, saat itulah mereka akan menyesal ya. Dengan penyesalan yang sangat dalam, ternyata apa yang selama ini mereka katakan itu tidak benar, tidak benar. Nah, alhamdulillah kita sudah terbebas daripada keyakinan semacam itu, dan tidak ada nabi yang kemudian mengatakan Allah itu punya atau mengajari umatnya itu Allah punya anak. Tidak ada. Semua ajaran nabi adalah la ilaha illallah ya. Jadi tiada ilah selain Allah. La syarikalah, tidak punya sekutu. Lam yalid walam yulad. Nah, itu ajaran seluruh para nabi. Nah, kalau ada yang meyakini itu berarti bukan ajarannya seluruh para nabi. Karangan sendiri ya, karangan sendiri. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita sampaikan karena memang kebenaran itu harus disampaikan. Summa tawa'ada ta'ala al-kadhibina alaihi al-muftarina mimman za'ama anna lahu waladan bi annahum la yuflihuna fid dunya wala fil akhirah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, mengancam mereka orang-orang yang berdusta itu ya, yang meyakini, yang mengatakan, yang menyangka bahwasanya Allah punya anak, mereka tidak akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat ya. Fa amma fid dunya, nah ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Fa amma fid dunya fa innahum istadrajahum wa amlalahum
matta'ahum qalilan, ya. Adapun di dunia memang sengaja Allah itu istidraj, artinya kayaknya tidak ada apa-apa, ya. Malah duitnya banyak. Orang kan kalau menurut ahlu dunia, orang sukses itu kalau uangnya banyak, ya. Piro gajimu? 10 miliar, wah sukses gitu ya, sebulan. Nah, itu orang itu ahlu dunia jemaah sekalian, ya. Nah, jadi bagi kita orang kok tidak taat kepada Allah, apalagi mengatakan Allah punya anak, ya. Ya, kemudian punya harta yang kayak begitu jemaah sekalian, kita sudah punya jawaban. Apa jawabannya? Itu adalah istidraj. Ya. Jadi Allah cucu terus ibaratnya, terus dikasih, tapi ya sebentar lagi kan ditinggalkan jemaah sekalian. Dengan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba, ya. Tiba-tiba, ya. Wa amla lahum matta'hum qalilan, dan sebenarnya ya waktunya pendek sekali, ya. Pendek sekali, katakanlah paling lama 70-90 tahun, ya, masih hidup, umurnya masih ada, ya hanya 90 tahun itu saja, pendek dibanding dengan 90 tahun dibanding 100 tahun, panjangan mana cuman? 100 tahun. Ya, padahal umur dunia itu sudah berapa ribu tahun kan, ya, ternyata hanya 90 tahun, kan pendek berarti jemaah sekalian. Dibandingkan dengan kaum sebelumnya atau umat-umat sebelumnya, umur manusia zaman sekarang ini tambah lama tambah pendek. Jadi betul-betul mata'ahum qalilan. Kalau sudah di kuburan mau makan apa jemaah sekalian, ya? Mau pakai apa? Mau kemana? Ya. Tidak lagi seperti ketika dia berada di atas muka bumi ini, bisa terbang ke sana kemari, ya. Cari tempat yang paling apalah, ya kira-kira begitu, ya. Tapi itu semuanya adalah sedikit, ya. Mata'hum qalilan, ya. Nah, kemudian apa? Nanti akan dikembalikan, akan diseret mereka kepada istilah Al-Quran itu adzabun ghalidh, adab yang sangat berat, ya, sangat berat, ya. Mataun fid dunya, ya, makanya tetap kata-kata Allah itu apa? La yuflihun, mereka itu tidak sukses. Ukuran sukses itu makanya jangan diukur dengan ukuran manusia, ya. Kalau ingin betul-betul sukses yang sebenarnya, ya ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu adalah orang-orang yang sukses. Baik, kemudian summa yattaruhum ila adabin ghalid kama qala ta'ala hahuna mata'un fid dunya, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, mata'un fid dunya ini muddah qaribah, ya. Muddah itu adalah waktu, qaribah itu yang sangat dekat, artinya pendek, ya, pendek, ya. Summa ilaina marji'uhum. Nah, ini baru jemaah sekalian, ya. Summa ilaina marji'uhum. Ada manusia yang bisa menghindar akan dikembalikan kepada Allah? Tidak ada, ya. Semuanya akan kembali kepada Allah. Summa ilaina marji'uhum. Terpaksa atau yakin atau tidak, ya, mengimani atau tidak, hakikatnya semuanya akan kembali kepada Allah. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Summa ilaina marji'uhum. Bagi orang yang beriman dengan hari kiamat, ya mudah untuk memahaminya. Bagi orang yang tidak beriman, sulit sekali jemaah sekalian, ya, untuk meyakini bahwasanya akan kembali kepada Allah itu, ya. Itu karena mereka tidak mengimaninya. Hatinya sudah terkunci, tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, ya. Kalau sudah seperti itu memang repot jemaah sekalian. Summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul adzabasy syadid. Ya, ini, ya. Ini kan berulang-ulang diungkapkan oleh Al-Qur'an. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ya, jemaah sekalian, Al-Quran itu aslinya ya, Al-Quran itu
itu pasti memberikan pengaruh terhadap orang yang membaca. Ada taksir. Kapan itu bisa memberikan pengaruh? Kalau hati kita ini memang betul-betul mau menerima Al-Quran itu, akan berdampak pada sikap kita, perilaku kita ya. Nah, ketika kita diulang-ulang seperti ini, orang kafir itu tempatnya di neraka. Adab pun kadang diungkapkan oleh Allah, adabun ghalid, adabun syadid, adabun alim, adabun muqim, dan adab-adab yang semuanya adab jemaah sekalian, yang dahsyat, yang menyakitkan, yang berat sekali, selama-lamanya, tidak berhenti. Nah, itu dalam rangka apa? Supaya kita ini takut kalau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Summa nudhikuhumul adzab asyadid al-muji' al-mu'lim, sangat menyakitkan. Bima kanu yakfurun ya. Bisababi kufrihim, karena sebabnya adalah kekufuran mereka. Waftiraihim wa kadzibihim 'ala Allah ya. Karangan-karangan mereka, kedustaan mereka, mendustakan ya Allah Subhanahu wa taala, berbohong atas nama Allah karena itu menuduh Allah punya anak ya. Wa kadzibihim 'ala Allah fima idda'uhu minal ifki wazzur ya. Dan ini ada ya manusia yang seperti ini di sekeliling kita, tambah lama ya tambah banyak jemaah sekalian ya yang seperti ini. Maka kalau saya baca misalnya kisahnya Nabi Lut jemaah sekalian ya, Masya Allah ya, satu kampung gitu loh ya. Semuanya itu rusak ya, kecuali Nabi Lut, dan keluarganya pun, istrinya kena juga ya. Dan akhirnya semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selamat hanya beliau dan keluarganya. Masya Allah. Padahal sudah berulang-ulang disampaikan dakwah itu kepada kaumnya oleh Nabi Lut. Makanya nanti ada nabi yang hanya diikuti oleh, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini nggak usah heran kalau ternyata sekarang ini juga manusia kebanyakannya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita sebagai orang yang tahu yang mana yang salah, mana yang benar, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, ya kita sampaikan saja. Yang penting ya kita sampaikan. Mereka mau ikut, monggo, nggak mau ikut ya nanti kita sampaikan bahwasanya mereka berada dalam kesalahan, akan mendapatkan hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya sekarang, orang kafir, orang kalau terkena api pasti merasakan sakit. Ya. Siapapun orang kena api, korek api saja atau lilin saja, tidak usah yang kompor gas yang jos gitu, tidak usah, lilin sajalah, lilin ya. Kalau diolopkan begitu saja ya kesakitan semuanya. Tidak usah itu jarum yang kecil aja lah ya. Kalau dimasukkan ke tubuhnya 5 cm, kira-kira bagaimana ya? Jarum dimasukkan 5 cm, kesakitan dimasukkan. Tidak ada yang nggak merasakan sakit ya. Nah jadi begitulah ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah ya, dan memohon kepada Allah agar supaya nanti selamat ya dan agama yang kita yakini ini selamat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah, kita istiqomah di jalannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Allah menceritakan ya, kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam ya. Yang di dalam Al-Quran ada surah khusus ya, juga surah Nuh ya. Yang kita baca sekarang ini adalah surah Yunus, ada surah Hud, ada surah Yusuf, surah
Ibrahim ya. Jadi nama-nama nabi ya, ini ada dalam Al-Qur'an ya, sebagai nama surah ya. Nah, surah Yunus ada cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam ya. Watlu alaihim naba Nuh idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum summa la yakun amrukum alaikum ghummah summa qadu ilayya wa la tungdirun. Yaqulu ta'ala li nabihi salawatullah wa salamuhu alaihi ya. Allah berfirman memerintahkan baginda Rasulullah ya. Ini kan watlu ini adalah perintahnya kepada baginda Rasulullah. Wahai Muhammad, ceritakan, bacakan. Watlu alaihim ya. Bacakan, kisahkan, ceritakan kepada mereka ya, kepada kaummu ya. Nah, kalau kita sekarang ya kita ceritakan karena ini cerita Al-Qur'an jemaah sekalian ya. Akhbirhum waqsus alaihim ya. Ceritakan kepada mereka, kisahkan kepada mereka yaitu ala kuffari Makkah ya. Orang-orang kafir dari penduduk Mekah alladzina yukadzibunaka yang mereka mendustakanmu wa yukhalifunaka mereka menentangmu, ceritakan kepada mereka naba Nuh, cerita Nabi Nuh alaihi salam ya. Khabaruhu ma'a qaumihi, bagaimana cerita bersama kaumnya ya. Alladzina kadzabuhu, yang mereka ini mendustakannya juga ya, sama dengan sikap penduduk Mekah mendustakan Rasulullah, tidak percaya ya. Nah, sama dengan Nabi Nuh. Kaifa ahlakahum, bagaimana Allah kemudian membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Wa dammarahum bil gharaq ajma'in ya. Tanpa kecuali semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dammarahum bil gharaqi ajma'in an akhirihim ya. Untuk apa cerita itu? Ya supaya jadi pelajaran ya. Liyuhadziru haula atau liyakhdar haula ayyusibahu minal halak wad dammar ma asaba ulaika, agar supaya penduduk Mekah yang kafir itu mengambil pelajaran ya. Supaya tidak mendapatkan hukuman seperti yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Nuh. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh atau yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada mereka setelah dakwahnya Nabi Nuh itu bagaimana jemaah sekalian ya? Allah ceritakan sampai beliau mengadu kepada Allah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya ini sudah mendakwahi kaumku siang malam ya. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa kullama da'autuhum litaghfir lahum, setiap kali aku mendakwahi mereka agar supaya engkau mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, jadi jari jemari mereka ini ditutupkan telinga. Itu kaumnya Nabi Nuh, dan itu dilaporkan oleh Nabi Nuh kepada Allah. Allah Maha tahu. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Jadi pakai baju ditutup mukanya, betul-betul ingin menghindari, nggak ingin melihat, nggak ingin mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Ya. Itulah kaum Nabi Nuh. Ya. Itu disuruh diceritakan. Nah, dan turun surah full ya, Nabi Nuh. Nah, sampai kemudian Nabi Nuh sudah habis. Nabi itu kalau sudah lapor kepada Allah itu artinya apa jemaah sekalian? Nah, ini. Idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu. Jadi ceritakan bagaimana ketika Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya in kana
idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu alaikum maqami ai adzuma alaikum maqami ai fikum baina adhurikum. Kalau kedudukan saya ini mengganggu kalian, merasa kalian itu tersingkir ya, dengan keadaan saya ini karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul ya. Dan juga peringatan-peringatanku wa tadzkiri iyyakum bi ayatillah ya, dengan bukti-bukti yang nyata dan sebagainya ya. Kalau kalian tidak mau menerima juga ya sudah, kata Nabi Nuh, fa'alallahi tawakkalt ya. Sudah diingatkan oleh Nabi Nuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kan dakwanya sebenarnya dakwah tauhid ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kata Nabi Nuh, fa'alallahi tawakkaltu, sudah aku bertawakal kepada Allah, fa inni la ubali wa la akufu ankum sawa'an aduma alaikum amla. Saya tidak akan berhenti. Saya akan terus sampaikan apapun resikonya. Gitulah ya. Apapun resikonya. 'Alallahi tawakkaltu. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, silakan ya. Fastami'u antum wa syuraka'ukum. Silahkan kalian berkumpul dan juga sekutu-sekutu kalian semuanya ya, yang kalian sembah ya, selain Allah Subhanahu wa taala ya. Summa la yakun amrukum alaikum ghumma wa la taj'alu amrukum alaikum multabisan ya. Musyawarahkan bagaimana cara menghabisi saya, kira-kira begitulah ya. Jadi Nabi Nuh ini sudah kalau kalian tidak mau, bal ifsulu halakum ma'i fa in kuntum taz'amuna annakum muhiqquna faqdu alayya. Kalau kalian menyangka kalian yang benar, sudah ya silahkan ya, habisi saya. Masyaallah. Sampai begitu ya Nabi Nuh alaihi salam, masyaallah. Wala tungdir, jangan nunda, enggak usah ditunda ya. Di sini ibaratnya tapi Nabi Nuh kan mengatakan Allahi tawakkaltu ya. Ya, kepada Allah aku bertawakal ya. Ini kan artinya Nabi Nuh sudah kehabisan ya. Makanya doanya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sisakan ya. La tadar alal ardi minal kafirin dayyara ya. Jangan engkau tinggalkan seorang pun ya dari orang-orang kafir ini. Karena ya Nabi Nuh sudah tahu orang kafir punya anak podo ya, sama saja ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dihabisi semuanya. Nah, dan itu akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala tungdirun ya, jangan kalian tunda ya. Summa qadu alayya summa qadu ilayya wala tungdirun. Jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam ya, itu juga Nabi Hud ya. Nabi Hud juga demikian. Inni usyhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an summa la tungdirun. Nah, itu sama ya. Fakiduni jami'an summa la tungdirun inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Jadi Nabi Hud pun seperti itu. Padahal kaumnya Nabi Hud itu terkenal dengan badannya yang besar-besar, yang kekar-kekar, makanya mereka bisa memahat gunung-gunung jadi kusuron ya, jadi istana-istana ya. Nah, itu karena memang mereka ini adalah orang yang kuat-kuat ya, tapi gampang ya Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka ya. Ini Nabi Hud begitu juga. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa
'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, fama sa'altukum min ajrin, saya tidak meminta apapun upah dari kalian, in ajriya illa 'alallah, ya. Upahku itu, balasan yang aku harapkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintahkan untuk menjadi orang-orang muslim. Oleh karena itu, jemaah sekalian, sebenarnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-islamu huwa dinul anbiya'i jami'an min awwalihim ila akhirihim, ya. Islam itu adalah agama seluruh nabi, ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, ya, walaupun syariatnya itu berbeda-beda, tapi agama sama, yaitu agama Islam, ya. Syariat sesuai dengan kebutuhan zaman, ya sekalian, ya. Sebagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap nabi, ya, setiap umat memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya. Syariat ini aturan-aturan keseharian yang diamalkan oleh mereka. Qala Ibnu Abbas, sabilan wa sunnatan, syir'atan wa minhajannya adalah sabilan wa sunnah, ya, yaitu jalan dan sunnah, ya. Artinya sunnah ini juga thariqah, ya. Nabi Nuh mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Ibrahim bagaimana? Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Yakub juga wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya, ya, innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yakub, Nabi Yusuf juga demikian. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadis fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman. Nabi Musa juga demikian. Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Demikian juga tukang sihir, ahli-ahli sihir di zaman Nabi Musa yang setelah beriman, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Bahkan Ratu Balqis sekalian, apa yang dia bilang? Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, ya. Wa qala ta'ala, ya, inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Jadi memang betul-betul agama Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Nah, alhamdulillah kita tetap menjadi muslim, ya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dan kita bertemu dengan semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.